Saya Adena. Perkenalkan, saya Azahra. Saya Aisyah. Saya Fatma. Saya Fatar. Saya Gading. Pernah nggak sih teman-teman mendengar kata krisis moneter? Krisis moneter apa sih? Dahulu pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Bukan hanya Indonesia loh, dunia juga mengalami krisis moneter. Pengertian krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Saat itu, krisis menjatuhkan nilai tukar rupiah dari 2.500 menjadi 16.900. Pada saat ini, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter. Wait, kebijakan moneter itu apa lagi deh? Kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral terhadap besaran moneter. Seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit perbankan, dan suku bunga. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama, yaitu menjaga nilai mata uang, menjaga stabilitas sistem pembayaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika stabilitas ekonomi terganggu, aturan itu dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkannya, serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasi. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga pengatur kebijakan moneter di Indonesia dan menjaga stabilitas nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Ketika terjadi inflasi, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadi resesi. Misalnya dalam situasi ekonomi lesu seperti pandemi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan menurunkan tingkat suku bunga. Tujuan utamanya adalah mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan moneter akomodatif. Ketika inflasi, BI menetapkan kebijakan ekspansif. Ketika deflasi, BI menetapkan kebijakan kontrak. Kebijakan moneter kontraktif adalah tindakan yang mempertahankan suku bunga jangka pendek di tingkat yang lebih tinggi dari biasanya atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menurunkan tingkat inflasi. Aturan ini juga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran serta mengurangi pinjaman dan pengeluaran oleh konsumen maupun bisnis. Jika diterapkan secara agresif, kebijakan ini dapat memicu resesi. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur kegiatan ekonomi. Instrumen tersebut mencakup operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka untuk mengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Suku bunga, bank sentral menetapkan suku bunga acuan yang memengaruhi biaya pinjaman antar bank serta suku bunga kredit konsumen dan bisnis. Cadangan wajib bank sentral menetapkan persentase dana yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan, membatasi jumlah uang yang dapat dipinjam dan beredar di pasar. Pengendalian kredit, bank sentral menerapkan aturan dan regulasi yang mengatur pemberian kredit oleh bank kepada individu dan perusahaan untuk mengontrol pertumbuhan uang beredar dan risiko keuangan. Berikut merupakan rangkuman mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menurunkan jumlah uang beredar atau menaikkan jumlah uang beredar. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Laju inflasi yang terkendali akan memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Bila laju inflasi tinggi, bank kesulitan untuk mengarahkan dana masyarakat.
Suku bunga yang berada pada tingkatan wajar akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Jika suku bunga tinggi, para pengusaha tidak tertarik lagi untuk mengambil kredit. Nilai tukar yang realistis tentu memberi kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Ekspektasi masyarakat mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Peran faktor ini terhadap tingkat inflasi dan nilai tukar, yakni dapat mendorong naiknya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Nah, bagaimana nih? Apakah teman-teman semua sudah mengerti tentang kebijakan moneter? Oke, kalau kita rangkum sedikit ya, mengenai kebijakan moneter, tujuannya ialah untuk mencapai stabilitas nilai mata uang, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oke, perlu diingat ya bahwa Bank Indonesia berperan sebagai lembaga pengatur kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter ekspansif saat terjadi inflasi dengan cara menurunkan suku bunga. Sementara, kebijakan moneter kontraktif diterapkan saat inflasi dengan mempertahankan atau meningkatkan suku bunga. Cukup sekian penjelasan mengenai kebijakan moneter dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih.